Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Stiana Lasparvianti, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Lawang Aji, Kabupaten Batang. Kali ini saya akan memaparkan tugas koneksi antar materi pada modul 2.2 Pembelajaran Sosial Emosional. Pertanyaan pemantik pada modul 2.2 yaitu 1. Apa kesimpulan tentang perubahan pengetahuan, keterampilan, sikap sebagai pemimpin pembelajaran setelah mempelajari pembelajaran sosial emosional? 2. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya? Untuk menjawab pertanyaan nomor 1 yaitu sebagai guru akan lebih baik jika mempelajari mengenai pembelajaran sosial dan emosional, terutama dapat melaksanakan 5 kompetensi sosial emosional yang harus dimiliki, yaitu agar dapat memahami, menghayati, dan mengelola emosi atau kesadaran diri, menetapkan dan mencapai tujuan positif yaitu pengelolaan diri, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain atau kesadaran sosial, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, keterampilan berelasi, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab atau pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Yang kedua, guru sebagai pemimpin seyogyanya menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional tersebut agar dapat mewujudkan pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan bagi murid serta dapat menciptakan karakter murid yang berbudi luhur sehingga akan terjadi perubahan positif pada murid baik secara pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Apa kaitan pembelajaran sosial emosional yang telah Anda pelajari dengan modul-modul sebelumnya, yaitu modul 2.2 dengan modul 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, dan modul 2.1. Modul 2.2 dengan modul 1.1, guru penggerak dapat menciptakan well-being dalam pembelajaran, yakni guru menuntun siswa dan mengajar siswa sesuai dengan zamanya dan kodratnya serta mendapatkan keselamatan setinggi-tingginya dan merdeka dalam belajar. Kemudian pada modul 2.2 dengan modul 1.2, guru memiliki nilai dan peran yang dapat dilaksanakan dengan baik. Apabila seorang guru menerapkan nilai dan peran dengan baik, maka PSE akan berjalan dengan baik dan guru dapat berperan sesuai dengan porsinya dan dapat menciptakan well-being dalam pendidikan serta siswa dapat melaksanakan kegiatan sesuai dengan baik, nyaman, dan selalu belajar dengan bahagia. Dengan modul 1.3 yaitu guru dalam mengajar dengan menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional, maka guru dapat mewujudkan visi misi yang diharapkan guru dan sekolah agar terbentuk murid yang berkarakter baik yang dapat mewujudkan pelajar Pancasila. Kaitannya dengan modul 1.4 yaitu dengan melakukan pendidikan sosial emosional, guru dapat mengenali dan memahami emosi masing-masing yang sedang dirasakan, sehingga mampu mengontrol diri dan dapat menerapkan disiplin positif secara baik sesuai dengan kesadaran diri. Kaitannya dengan modul 2.1 yaitu guru dapat melakukan pembelajaran dengan menggunakan beberapa teknik antara lain identifikasi perasaan, identifikasi emosi, menuliskan ucapan terima kasih, bermain peran, dan lainnya. Dengan begitu, guru dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di kelas sesuai dengan kebutuhan belajar murid guna mewujudkan merdeka belajar. Terdapat beberapa pertanyaan lanjutan yang harus saya paparkan. Berikut yang dapat saya paparkan. Untuk pertanyaan nomor 1, sebelum mempelajari modul ini, saya berpikir bahwa pembelajaran hanya berkutat mengenai kemampuan anak dalam berpikir, mengenai mata pelajaran saja, atau pengetahuan dan keterampilan saja, sehingga saya hanya fokus akan perkembangan pengetahuan dan keterampilan anak saja. Setelah mempelajari modul ini, ternyata pembelajaran sosial dan emosional sangat perlu diajarkan pada murid sehingga murid dapat mengembangkan kesadaran dirinya untuk memahami orang lain,
memiliki manajemen diri yang baik untuk mengelola emosi anak tersebut, memiliki kesadaran sosial agar peduli dengan orang lain, memiliki kesadaran berelasi agar dapat berkomunikasi secara efektif dengan orang lain, serta dapat mengambil keputusan yang bertanggung jawab. 2. 3 hal mendasar dan penting yang saya pelajari yaitu 1. Menerapkan 5 kompetensi sosial dan emosional yaitu kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berelasi, dan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. 2. Menerapkan praktik kesadaran penuh atau mindfulness dengan menggunakan teknik STOP atau teknik yang lainnya. 3. Menerapkan 4 indikator pendidikan sosial emosional yang berkaitan dengan kelas dan sekolah seperti pengajaran eksplisit, integrasi dalam praktek mengajar guru dan kurikulum akademik, penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah, serta penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah. Tiga, perubahan bagi murid. Yang pertama, memberikan pengajaran eksplisit dalam kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, kemudian melakukan integrasi dalam praktek mengajar guru dalam kurikulum akademik seperti melakukan pembukaan hangat, kegiatan inti yang melibatkan murid secara aktif, dan penutupan optimistik. 3. Penciptaan iklim kelas dan budaya sekolah melalui praktek guru dan daya interaksi dengan murid dan mengubah peraturan dan harapan sekolah. Kemudian perubahan bagi rekan sejawat yaitu melalui penguatan KSE pendidik dan tenaga kependidikan di sekolah dengan menjadi teladan bagi guru atau tenaga kependidikan di sekolah, belajar dengan berbagi praktik baik, dan berkolaborasi dengan cara membuat komunitas belajar di sekolah dan mengintegrasikan kompetensi sosial emosional dalam pelaksanaan rapat guru. Terima kasih yang dapat saya sampaikan. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.